Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Pekan Penciptaan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu akan menuntun pikiran kami untuk memahami akan firman kebenaran yang siap kami renungkan. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama." Saudaraku, sebagaimana halnya hari Sabat, waktu sepekan dimulai semenjak penciptaan bumi ini dan telah dipelihara dan diturunkan kepada kita melalui sejarah Alkitab. Allah sendiri telah menetapkan ukuran waktu dari pekan yang pertama itu sebagai satu contoh bagi pekan berikutnya sampai kepada akhir zaman. Seperti pekan-pekan yang lainnya, pekan yang pertama itu terdiri dari 7 hari yang biasa. 6 hari digunakan untuk mencipta. Pada hari yang ketujuh, Allah telah berhenti dan kemudian Ia telah memberkati hari itu dan mengasingkannya sebagai satu hari perhentian bagi manusia. Di dalam hukum yang diberikan dari Bukit Sinai, Allah mengakui pekan itu dan kenyataan-kenyataan atas mana itu didasarkan. Setelah memberikan perintah, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat," dan menyatakan apa yang harus dilakukan dalam 6 hari dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari yang ketujuh. Ia menyebutkan alasan untuk perintah tersebut dengan menunjukkan kembali kepada teladannya sendiri. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11. Alasan ini kelihatannya indah dan mempunyai kekuatan bila mana kita mengerti bahwa hari-hari penciptaan itu adalah hari biasa. 6 hari yang pertama dalam setiap pekan diberikan kepada manusia untuk bekerja. Oleh karena Allah telah menggunakan waktu yang sama pada pekan yang pertama itu untuk menciptakan bumi ini. Pada hari yang ketujuh, manusia harus berhenti dari pekerjaannya untuk memperingati hari perhentian Khalik itu. Tetapi sangkaan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pekan yang pertama itu membutuhkan ribuan tahun, secara langsung menyerang dasar hukum keempat. Ini mengartikan bahwa seolah-olah Khalik memerintahkan manusia untuk melihara pekan yang terdiri dari hari-hari yang biasa itu untuk memperingati satu jangka waktu yang panjang dan tidak terbatas. Ini bukanlah cara Tuhan di dalam memperlakukan makhluknya. Hal ini membuat samar-samar dan tidak pasti apa yang sebenarnya telah dibuat dengan jelas. Hal ini merupakan sifat tidak percaya dalam bentuknya yang paling menyesatkan dan berbahaya. Sifat yang sebenarnya begitu tersembunyi sehingga itu dianut dan diajarkan oleh banyak orang yang mengaku percaya akan Alkitab. Alkitab tidak mengakui adanya abad-abad yang panjang di mana dunia ini secara lambat laun mengalami perubahan dari satu keadaan yang kacau balau. Alkitab menyatakan bahwa setiap hari penciptaan itu terdiri dari malam dan siang, sebagaimana hari-hari yang lainnya sesudah itu. Pada akhir dari tiap hari penciptaan dinyatakan hasil pekerjaan Khalik. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk paparan kebenaran firman-Mu pagi ini, yang kiranya boleh menuntun kami untuk memahami lebih jauh akan maksud kebenaran ini dalam perjalanan iman kami. Tuhan, tolong kami agar di hari yang ketujuh ini kami boleh datang menyembah Engkau, mempersiapkan hati kami berhubungan dengan Engkau, dan kami boleh mendapatkan kesukaan di dalamnya. Bapa, biarlah hari ini akan jadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat yang melimpah,
karena kami menyerahkan total hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, sambil kami datang sujud menyembah Engkau, karena Engkaulah Sang Khalik pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Engkau tetap pegang tangan kami, bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Biarlah Engkau tak hindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi menimpa kami. Engkau jauhkan kami dari COVID-19. Biarlah semuanya boleh berlangsung sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami menyerahkan total hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.